Sebuah dinasti Islam berkuasa setelah berakhirnya masa kekuasaan Bani Umayyah. Dinasti itu bernama Abbasiyah dan kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Selama Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Abbasiyah dalam 5 periode. Masa pengaruh Persia, masa pengaruh Turki di bawah kekuasaan dinasti Buayhi, di bawah kekuasaan dinasti Seljuk, dan masa kekhalifaan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Dinasti ini disebut Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Sejak lama keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk Bani Abbas menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka adalah keluarga terdekat dari Muhammad SAW. Tuntutan itu lalu menjelma menjadi gerakan perlawanan ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib dan bersikap keras terhadap Bani Hashim. Para pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah yang menggantikan saudaranya Ibrahim memimpin gerakan melawan Umayyah. Di bawah pemimpinannya, bala tentara Abbasiyah terlibat perang melawan tentara Umayyah di Zabhulu, sebuah anak sungai Tigris di sebelah timur Mosul, Irak. Pihak Abbasiyah berhasil memenangkan perang itu dan terus menuju Syam atau Suriah. Dari sana, kota demi kota kemudian dapat mereka dikuasai. Abu Abbas naik tahta sebagai khalifah pertama Abbasiyah pada tahun 750. Pengganti Abu Abbas adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Dialah sebenarnya membina Abbasiyah menuju kebesaran. Setelah naik tahta, ia bekerja keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Ia memindahkan ibu kota dari Al-Hashimiyah ke Baghdad. Abu Ja'far juga menertibkan pemerintahan dan membentuk lembaga-lembaga negara. Selain itu, ia menaklukkan daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Kejayaan Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masa Harun, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah Islam menjadi negara terkuat dan tak tertandingi. Adapun pada masa Al-Ma'mun, gerakan intelektual dan ilmu pengetahuan sangat menonjol dengan didirikannya Baitul Hikmah, sehingga Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Periode pertama dinasti Abbasiyah berlangsung dari masa kekuasaan Abu Abbas sampai Al-Wasik. Pada periode ini, dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai masa keemasan. Namun saat kekuasaan Khalifah Al-Mu'tasim, orang-orang Turki yang diberi kesempatan dalam pemerintahan dan ketentaraan mulai mencoba mendominasi dan mempengaruhi kebijakan Khalifah. Untuk menghindari hal itu, Khalifah Al-Wasik memindahkan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 hingga 945, ketika Al-Mutawakkil menjadi Khalifah Abbasiyah. Ia dan para khalifah penggantinya sangat lemah sehingga orang-orang Turki yang sebelumnya berada di dalam unsur militer pada masa Khalifah Al-Mu'tasim dapat mengambil alih kekuasaan. Mereka lalu mengangkat khalifah sesuai dengan kehendak mereka. Walaupun kemajuan intelektual dan kebudayaan terus berjalan, secara politik kekuasaan Abbasiyah bertambah buruk. Pada periode ini, Abbasiyah berada di bawah kekuasaan dinasti Buayhi. Keadaan ini lebih buruk dibanding periode sebelumnya, terutama karena Bani Buayhi menganut aliran Syiah. Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Pada periode ini, pusat pemerintahan Islam tidak lagi di Baghdad, tetapi telah dipindahkan ke Syiraz, tempat Ali bin Buayhi berkuasa. Meskipun begitu, ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan pesat pada periode ini dengan munculnya para pemikir besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Makawis, dan sekelompok studi Ikhwan As-Safa
Bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Periode ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk yang berhasil melumpuhkan Bani Buwayhi atas pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Keadaan Khalifah juga membaik karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syiah. Kekuasaan Saljuk kemudian melemah setelah adanya konflik-konflik internal, sementara kekuasaan Khalifah mulai kuat kembali, terutama di dalam negeri Irak. Pada periode ini, Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa di sekitar Baghdad. Sempitnya wilayah kekuasaan Khalifah Abbasiyah ini menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah datang tentara Mongol di bawah pimpinan Hulu Khan dan menghancurkan kekuasaan Abbasiyah tanpa perlawanan berarti. Pada periode kedua, Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Selain para khalifah yang memimpin tidak memiliki kekuatan dan kewibawaan, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kemunduran itu, seperti luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan, sementara komunikasi lambat, ketergantungan pada militer sangat tinggi, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar, dan munculnya beberapa pemberontakan seperti Zanj dan Karamitah. Ada beberapa faktor yang membuat Abbasiyah hancur. Faktor internal yaitu adanya persaingan tak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun di dalamnya, terutama Arab, Persia, dan Turki. Adanya konflik aliran pemikiran Islam yang sering menyebabkan pertumpahan darah. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad, dan kemerosotan ekonomi akibat kemunduran politik. Adapun faktor eksternalnya adalah perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang dan hadirnya tentara Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan yang kemudian menguasai kota Baghdad.